ini mengarahkan anak-anak. Minggu kemarin ada kegiatan P5 ya Bu ya? Iya, betul. Dan kegiatannya apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk temanya yang diambil pada semester ini apa ya Bu? Temanya insya Allah kearifan lokal. Kearifan lokal dalam pembuatan produk apa? Anak-anak kemarin kita suruh untuk membuat batik yang menggunakan teknik ekoprint, yaitu teknik kukus atau steaming. Nanti berarti produknya digunakan untuk apa ya Bu? Hasil dari ekoprintnya anak-anak itu? Hasil ekoprintnya kalau kemarin itu anak-anak ada kegiatan fashion show, jadi mereka mengeluarkan ide-ide kreatif mereka untuk membuat bisa baju atau produk-produk kreatif mereka untuk dipamerkan ketika fashion show. Keren sekali, ternyata anak-anak mempunyai kreativitas yang tinggi ya Bu ya. Jadi mereka pada kegiatan kelima ini juga bermanfaat untuk menggali atau potensi. Iya, menggali potensi mereka, menunjukkan ide-ide kreatif mereka. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada kegiatan kelima gitu mungkin ya sekolah hanya melakukan seperti itu. Iya, betul. Dengan adanya P5 kan kita jadi tahu, oh ternyata anak ini pintar mendesain baju, kemudian mereka itu bisa tampil percaya diri, membawakan hasil karya mereka di depan atau di banyak orang, dan juga ada rasa bangga tersendiri ya Bu ya. Baik, mohon maaf Bu Dini, untuk pertemuan kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi. Jadi kegiatannya adalah coaching supervisi akademik, yang mana nanti saya juga melihat bagaimana cara Bu Dini mengajar di kelas juga, kemudian merefleksikan dengan menggunakan alur Tirta. Jadi pada saat ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang mana nanti saya akan menyampaikan apa saja dan menggali apa saja sih yang ingin Bu Dini kembangkan pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Untuk pertanyaannya yang pertama, tujuan pembelajaran Bu Dini di kelas itu untuk kegiatan observasi kita itu nanti apa ya Bu ya? Karena materi yang akan saya sampaikan ke depannya itu adalah materi anekdot, maka tujuan pembelajarannya nanti pastinya mendorong siswa-siswa atau peserta didik untuk mengaplikasikan anekdot itu di depan kelas. Jadi mendorong anak-anak untuk bisa percaya diri mempresentasikan apa yang sudah mereka buat di depan kelas. Berarti untuk nanti kegiatannya itu individu ya Bu ya? Iya, betul, individu. Baik, untuk area pengembangannya atau yang ingin dikembangkan dari peserta didik yang akan Bu Dini ajar itu apa saja? Areanya berbicara dan mempresentasikan. Jadi anak-anak harus berani maju atau tampil di depan kelas. Ya, bisa kita ketahui ya bahwa saya tidak semuanya anak-anak itu atau siswa-siswa itu ekspresif, mau menyampaikan pendapat, atau bahkan ketika ditanya sudah makan atau belum, yang menjawab kadang ada yang malu. Jadi intinya di sini ingin dikembangkan adalah kepercayaan diri mereka, keterampilan berbicara, menyampaikan pendapat seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini, model pembelajaran yang bagaimana? Model pembelajarannya ada discovery learning. Jadi kita mendorong anak-anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Jadi intinya mendorong siswa untuk berpikir sendiri ya, mengeksplorasi kemampuan untuk menemukan sesuatu fakta atau sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Betul, karena tujuan utama dari anekdot itu sendiri adalah sebuah cerita lucu, tetapi di dalamnya ada sebuah kritikan atau sindiran. Iya, itu benar sekali, yang kayak apa, roasting itu ya, seperti ya stand up comedy itu kan sama seperti anekdot. Jadi anak-anak saya dorong untuk bisa menggali apa saja permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Berarti secara visual itu ternyata itu pembelajaran ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau sekarang kan sudah pembooming apa itu stand up comedy, padahal kan di dalam kehidupan sehari-hari atau di pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, stand up comedy itu juga ada namanya teks anekdot. Jadi dari anak-anak melihat stand up seperti itu
strateginya itu praktek, kemudian nanti ada tes tulis. Tes tulisnya ya terkait dengan bagaimana mereka membuat materi, materinya anekdot, kemudian prakteknya ya seperti stand up comedy, berdiferensiasinya nanti ada sebuah produknya itu ya video mereka ketika mereka stand up comedy. Kemudian bisa juga tag anekdot itu dibentuk komik atau karya anaknya dalam bentuk komik. Jadi kalau ada anak yang mungkin kemampuan menggambar, kemampuan menulisnya itu lebih bagus, maka hasil karyanya bisa berupa komik dalam bentuk komik. Kemudian kalau berbicara mereka yang kita mau meningkatkan berbicara mereka ya kita harus melalui video atau melalui stand up comedy. Nah, untuk materi yang diberikan ke Bu Dini itu apakah hanya dari buku teks saja ya atau dari sumber lain mungkin? Kalau materi kita bisa mengambil dari berbagai macam sumber. Seperti stand up comedy kita bisa melihat YouTube. Oh, berarti lihat YouTube dulu ya? Ya, kan anak-anak pasti bingung stand up comedy itu contohnya bagaimana? Karena kalau misalnya dijelaskan saja mereka masih belum paham. Jadi kita bisa kita cari lihat dari YouTube stand up comedy loh seperti ini. Materinya yang disampaikan ketika stand up comedy ya anekdot itu. Oke, berarti itu nanti masuk ke dalam diferensiasi konten ya Bu ya, isi materi yang diberikan. Ya. Nah, itu tadi sudah terkait dengan strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu diferensiasi. Terus kemudian untuk penilaiannya Bu, yang jenengan nilai atau asesmennya nanti dalam bentuk apa? Ada asesmen tulis dan asesmen praktek. Kalau tulis kan nanti yang kita nilai adalah isi dari anekdotnya sendiri. Apakah isinya sudah sesuai? Karena walaupun itu cerita lucu, karena anekdot pasti punya struktur di dalamnya. Yang dinilai ya apakah isi dari anekdot itu sudah sesuai dengan struktur, sesuai dengan ciri kebahasaannya dan lainnya. Kemudian ada prakteknya. Prakteknya itu ya ketika anak-anak bisa menyampaikan anekdot lewat stand up comedy di depan kelas atau bisa melalui video. Nah itu nanti untuk pembuatan tugasnya nanti secara individu atau kelompok ya Bu ya? Secara individu agar kita bisa melihat kemampuan anak ketika berbicara. Jadi walaupun dibuat video tidak hanya buat video sudah selesai, tetapi kita juga bisa kita unggah melalui media sosial, bisa melalui Instagram, bisa melalui TikTok ataupun melalui YouTube. Kalau nanti jadi film viral dan mereka itu terkenal, itu kan bonus tersendiri bagi anak-anak, ada kebanggaan bagi anak-anak. Atau mungkin nanti yang bagian yang suka video nanti ngumpul di video, jadi nanti saling berkomunikasi. Apa itu bisa ya? Jadi tetap bisa berkolaborasi. Bisa berkolaborasi dengan teman atau ada temannya buat komik. Ya. Oh ceritanya melalui komik itu, kemudian ada yang dibawakan melalui stand up comedy, bisa saling berkolaborasi. Intinya bisa saling kolaborasi antar teman itu ya. Betul. Sekalipun tugasnya individu. Terus kemudian untuk sasaran kelas ini nanti yang jenengan buat kegiatan observasi ini kelas berapa? Karena saya ngajar di kelas 10-12, maka sasaran yang saya gunakan pastinya adalah kelas 10-12. Terus kemudian kira-kira waktu pelaksanaan untuk observasinya kapan ya? Hari Rabu, besok hari Rabu tanggal 21 Agustus. Terima kasih untuk informasinya Bu Dini. Jadi kita ketemu lagi untuk besok observasinya. Saya akan masuk ke kelas dengan melihat bagaimana keadaan di kelasnya. Semoga kegiatan observasi kita besok bisa berjalan dengan lancar. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Dini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang yang sangat cerah ini? Alhamdulillah kabarnya baik, menyenangkan hari ini. Hari ini Bu Dini ada berapa jam pelajaran ya? Saya ada 4 jam pelajaran, ada di 2 kelas. 2 kelas saja ya Bu ya? Iya, 2 Berarti kelas satu saja. minggu itu bahasa Indonesia itu berapa jam pelajaran ya Bu ya? 1 minggu untuk kelas 10 bahasa Indonesia itu ada 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran, berarti 2 jam di hari A, dan 2 2 jam di hari B. B. Oh seperti itu mungkin. Jadi tidak langsung 4 gitu ya Bu? Ada. Jadi ada jeda. Iya, kalau Mereka langsung kembali. 4 itu takutnya anak-anak bosan. Bosan, Betul. Baik, untuk kemarin ya Bu Iya. kita sudah melakukan observasi kegiatannya dan hari ini saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi atau refleksi dari kegiatan kemarin. Nah untuk yang pertama, bagaimana perasaannya Bu Dini selama kegiatan observasi di kelas kemarin? Apakah kelasnya itu sudah nyaman atau anak-anak sudah bisa dikondisikan atau bagaimana? Alhamdulillah keadaan kemarin ketika observasi kelasnya menyenangkan, kemudian nyaman karena anak-anak itu kan ketika diajak melakukan sesuatu mereka semangat mau melakukan sesuatu yang baru, yang berbeda. Apalagi kemarin materinya tentang apa Bu? Kemarin materinya tentang anekdot, Anekdot, mereka ya. stand up comedy, Stand up comedy. jadi karena stand up comedy itu sesuatu yang baru, Iya. kemudian di apa itu di masyarakat sekitar atau sekarang di dunia digital itu sedang rame-ramenya ada stand up comedy, jadi anak-anak itu lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi mereka ada wadah ya Bu ya, Iya, untuk mengekspresikan diri mereka dengan melakukan kegiatan yang roasting dan stand up ya. Betul. Nah untuk stand up kemarin itu apakah ada temanya ya Bu ya? Tema yang diambil atau bebas? Sebetulnya bebas, tetapi kita mengarahkan anak-anak kalau bisa temanya ya yang ada di lingkungan sekitar kalian, boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan keluarga ataupun masyarakat ataupun di lingkungan pertemanan mereka. Kebanyakan tema yang mereka ambil tentang apa ya Bu? Kebanyakan yang mereka ambil itu pertemanan atau yang ada di sekolah. Relationship ya Bu ya? Betul, terkadang kan walaupun pertemanan ada yang kurang cocok, kurang cocok. mereka bisa menyindir temannya Menyindir temannya. melalui anekdot Anekdot ini, itu, mengkritik oke. temannya melalui anekdot ini. Tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, jadi sekiranya tidak menimbulkan sakit sakit hati. Oke, baik. Itu selama kegiatan observasi berarti berjalan dengan lancar. Nah kemudian perasaan Bu Dini saat kegiatan observasi ini kan ada saya. Ya. Bagaimana perasaannya? Perasaannya apakah ada yang janggal atau merasa terganggu atau bagaimana? Karena materinya itu materi yang menarik buat anak-anak, jadinya walaupun ada orang lain yang masuk, walaupun ada observer yang masuk, jadi tidak mengganggu kegiatan selama kegiatan pembelajaran di kelas, karena anak-anak semangat karena ini kan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, materi yang baru, materi yang menyenangkan buat mereka. Buat mereka, apakah di tingkat SMP itu tidak ada anekdot ya Bu ya materinya? Materinya tidak ada. Oh berarti di SMA Iya, ini di ya, SMA Pak? ini. Oh gitu. Terus kemudian proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin ada diferensiasi konten Betul. dan produk, prosesnya juga ada. Iya. Nah untuk diferensiasi produk ini apakah sudah sesuai dengan yang Bu Dini harapkan? Alhamdulillah sudah sesuai, kan anak-anak kemarin produknya mereka bisa membuat komik, mereka bisa stand up comedy di depan kelas, ataupun kalau tidak di depan kelas mereka ya stand up komedinya bisa di video, tetapi kemudian bisa dibagikan melalui Instagram bisa, TikTok bisa, ya media sosial Terutama anak-anak Gen Z sekarang ya yang paling menyukai media sosial, apa-apa kan di-upload. Jadi paling tidak media sosial mereka itu juga memberi sesuatu yang positif Iya, ya. betul. Terus kemudian hambatan apa saja sih yang ditemui Bu Dini selama di kelas kemarin itu? Kalau secara umum sih tidak ada hambatan, tetapi masih ada beberapa anak yang kurang percaya diri ketika melakukan
stand up komedi atau mempresentasikan hasil mereka di depan kelas. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik itu harus bisa membimbing mereka, harus bisa mendampingi, menyemangati mereka, mendorong mereka agar mereka bisa percaya diri di depan kelas. Karena kita ketahui bahwasanya tidak semuanya siswa itu ekspresif sekali ya, dalam mengungkapkan perasaan ataupun tindakan. Nah kemudian setelah hambatannya tadi itu terkait siswa yang masih ada yang pasif ya Bu ya, bisa dikatakan begitu. Nah kemudian apa sih yang mendasari mereka itu melakukan sifat yang pasif, karena apa? Biasanya atau kemarin kita lihat beberapa anak yang memang kurang percaya diri itu pasti punya alasan, Bu, suara saya kurang bagus. Kemudian saya harus bersikap bagaimana Bu di depan kelas. Biasanya seperti itu yang hambatan anak-anak untuk bisa melakukan kegiatan berbicara di depan kelas. Karena memang harus benar-benar ekspresif. Iya, harus benar-benar ekspresif, mimiknya, suaranya, gerakan badannya, intonasi suaranya juga. Berarti memang dari mereka ada kesulitan yang mengekspresikan itu. Betul. Terus kemudian penyelesaian hambatan dari itu tadi bagaimana? Ya, kita harus bisa mendorong mereka, harus memberikan semangat kepada mereka, kemudian melatih mereka. Kalau seperti nada suara, kemudian ekspresi mereka kan kita bisa melatih mereka pelan-pelan agar mereka bisa berani untuk tampil di depan kelas. Terus kemudian kira-kira kapan Bu Dini mau mendorong mereka lagi yang masih malu-malu di depan kelas? Pada pembelajaran selanjutnya kita akan coba lagi mendorong mereka untuk memberikan pendampingan kepada mereka agar mereka bisa pede atau percaya diri ketika di depan kelas. Itu nanti di materi apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Di materi anekdot itu kan tidak hanya satu kali pertemuan. Materinya tentang anekdot, tetapi kita fokuskan ke anak-anak yang masih kurang percaya diri atau bisa saling antar teman itu saling membantu akan sejawat itu bisa membantu mereka mendorong temannya untuk bisa berani tampil di depannya. Baik, terima kasih Bu Dini atas informasinya terkait pembelajaran kemarin. Hari ini untuk kegiatan observasi sudah selesai dan alhamdulillah ketika saya mendatangi di kelas pun juga anak-anak benar-benar antusiasmenya luar biasa, aktif. Ya memang tidak semuanya siswa itu mau aktif dalam kegiatan KBM karena ada beberapa siswa yang masih malu-malu. Mereka sebenarnya bisa, cuma masih malu dalam berekspresi di depan kelas. Jadi semoga kedepannya anak-anak yang masih malu-malu itu tadi di pertemuan selanjutnya bisa mau lagi membuka diri untuk